Baik, sesaat lagi kita akan mulai. Mohon diperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khalilu amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ustaz dan ustazah, ikhwan dan akhwat sekalian, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini akhirnya Allah mudahkan kita untuk kembali ya berkumpul di salah satu taman surga, yaitu majelis ilmu bersama dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia adalah khairul huda huda Muhammad, sebaik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu teman-teman masuk, marilah kita awali majelis ini dengan pembacaan hadis musalsal bil awwaliyah. Mungkin ada teman-teman yang baru masuk. Semoga hadis ini menjadi hadis yang pertama kali didengar oleh kita semua sebelum kita melangkah ke hadis pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asanidi al-muttasilah ila masyayikhi al-kiram al-musnidin wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhum ila Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang menyayangi
itu disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kita semua. Alhamdulillah pada malam ini setelah 2 pertemuan kita tidak bisa berjumpa karena ada gangguan dan halangan. Sekarang Allah pertemukan lagi dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bentuk rahmat Allah untuk kita untuk memudahkan melanjutkan estafet pembelajaran kita di hadis. Yang insya Allah 5 pertemuan lagi khatam. Setelah itu langsung ujian. Ya, jadi dari sekarang bagi yang pernah tidak hadir segera menyimak rekamannya. Ya. Karena soal-soal akan diambil dari penjelasan. Ya. Dan tentunya soal ini ya ujian ini diadakan karena kita akan membuat ijazah ya. Kemudian transkrip nilai ya, syahadah yang menunjukkan teman-teman sudah menyelesaikan ya 16 cabang ilmu syar'i, Masya Allah, dengan berbagai macam ya kitab-kitabnya dan tema-temanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi, tanpa berpanjang, kita akan melanjutkan hadis yang ke-41 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arba'un. Raddul hukuk ya, temanya Raddul hukuk. Hadis yang ke-41 berjudul mengembalikan hak orang lain. An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyah." Kewajiban tangan yang mengambil sesuatu adalah mengembalikannya. Hadis riwayat Ahlus Sunan kecuali Nasai. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunan ya adalah imam hadis yang 4. Yang pertama, ada yang tahu? Kalau disebut Ahlus Sunan, siapa mereka? 1. Imam Ibnu Tirmidzi. Sahih, Imam Tirmidzi. Yang kedua? Imam Ahmad. Bukan Ibu, bukan Imam Ahmad. Abu Daud ya? Abu Daud, betul. Yang ketiga? Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Ibnu Majah, sahih. Yang terakhir? Imam Tirmizi. Ya, tadi sudah di awal. Yang terakhir? Itu sudah di awal. An-Nasai. Ya, Masya Allah. Imam Nasai. Jadi kalau disebutkan Ahlus Sunan, ya bukan Wali Songo ya, bukan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, bukan. Ahlus Sunan artinya para ulama yang menulis kitab Sunan, dan kitab Sunan ya kumpulan hadis-hadis hukum ya, itu ada 4 orang yang terkenal ya. Yang pertama Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Nah, di sini diriwayatkan oleh 4 imam tadi, kecuali 1 imam katanya, itu Imam Nasai. Berarti tinggal 3. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam. Pertama Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Paham ya? Jadi hadis ini berisi tentang apa? Kewajiban kita jikalau mengambil dari orang lain suatu harta atau benda adalah mengembalikannya. Kenapa? Karena itu haram bagi kita jikalau kita miliki ya. Kalau kita mengambil sesuatu dari orang lain ya, mengambil sesuatu ini bermakna apa? 1, dengan cara yang boleh. Yang kedua, dengan cara yang haram. Jadi mengambil barang orang lain itu ada yang boleh dan ada yang haram. Yang boleh apa? Ketika kita diberi ya, ketika kita
ketika kita meminjam. Itu boleh kita meminjam sepeda motor misalkan, meminjam mobil misalkan, ya, meminjam buku misalkan, meminjam pulpen, ya, meminjam uang. Nah, itu boleh, dibolehkan oleh syariat. Akan tetapi tetap kewajiban kita apa? Mengembalikannya. Ya, mengembalikan benda tersebut. Cara yang kedua, cara yang salah. Tadi cara yang boleh, sekarang cara yang salah. Mencuri, ya, merampas, merampok, ya. Maka kewajiban kita apa? Mengembalikannya kepada yang punya. Jikalau yang punya tidak ada, Ustadz, bagaimana? Ke ahli warisnya. Kalau ke ahli warisnya nggak ada juga, maka disedekahkan. Ya, kita bersedekah atas nama dia. Misalkan kita pernah meminjam uang, ya, lama nggak dibayar, baru kita mampu bayar. Udah dicari-cari, ternyata sudah wafat. Ya, dicari ahli warisnya nggak ada. Ya, dicari keluarganya nggak ada. Ya udah, sedekahkan atas nama si mayit tersebut. Ya, sebesar uang yang kita pinjam. Atau kita pernah mencuri, ya, mengambil hak orang lain, mencurinya misalkan. Saya mencuri uang dia dulu ketika, ya, sekolah SMA 10.000. Akhirnya dia sadar, sekarang tobat. Kewajiban dia apa? Adalah mengembalikannya. Tapi sudah lama sekali. Ya, orangnya entah kemana, hilang kontak, keluarganya nggak tahu di mana. Ya, sudah masa lalu itu. Maka sedekahlah, bersedekah atas nama temannya itu yang dulu pernah kita curi barangnya. Ya, curi hartanya. Paham ya? Ini hadis tentang kewajiban kita mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari orang lain, baik secara hak maupun secara tidak hak. Ya, yang hak contohnya dengan meminjam, ya, menyewa, kayak gitu. Ada orang menyewa, ya kembalikan, kan kita cuma nyewa. Ini malah dibawa kabur. Ya. Ada teman saya rental mobil, nggak balik mobilnya. Nah, ini kewajiban, karena hadis ini dia. Kewajiban dia harus mengembalikannya. Ya. Atau secara tidak hak, ya, mencuri, merampok, ya, merampas, mencopet, maka wajib untuk mengembalikan. Hadis yang berikutnya, insya Allah kalau ada pertanyaan kita akan berikan waktu khusus untuk bertanya. Al-hadis ats-tsani wal arba'un an Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Jadi ini sekarang kita belajar muamalah. Akad-akad muamalah. Ini jadi kenapa? Karena hadis kitab ini unik, ya. Saya katakan kemarin, hadis ini mencakup semua bab agama seperti Arba'in Nawawi, ya. Cuma keistimewaannya ini lebih sempurna, ya, karena hadisnya 99 hadis. Ya, 99. Jadi apa yang ada di Arba'in Nawawi itu insya Allah ada di kitab ini. Sudah mencakup. Makanya dipilihlah kitab ini dibandingkan Arba'in Nawawi. Alasan kedua, karena Arba'in Nawawi sudah banyak yang bahas, ya. Sudah banyak yang bahas. Nah, kitab ini kemungkinan, wallahu a'lam, setahu saya pertama kali dibahas. Wallahu a'lam. Secara online tentunya. Kalau secara offline mungkin ada, ya, wallahu a'lam. Dan alhamdulillah ini sanadnya tinggi sekali, ya. Al-hadits ats-tsani wal arba'un an Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Mohon maaf ini agak batuk. Kurang sehat sebenarnya. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Rawahul Bukhari. Hadis ke-42 bercerita tentang syuf'ah. Hukum-hukum syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu bukan syafaat, ya. Beda syafaat sama syuf'ah. Kalau syuf'ah artinya, ya, yaitu keberhakan kawan sekutu kita, ya. Keberhakan, ya. Jadi kawan sekutu kita punya hak dia. Keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya
dengan ganti bayaran, ya. Dengan ganti bayaran. Ya. Lalu, ya, Syafi' mengambil bagian kawan sekutunya itu yang telah menjual dengan pembayaran yang telah tetap dalam akad. Gambarannya gimana, Ustaz? Gambarannya, jikalau, ya, misalkan ada sebidang tanah, ya, 1 hektar dimiliki oleh 2 orang, kongsian dia membelinya, kongsian membelinya. Kemudian teman yang satunya ini, kan 2 orang ya, yang 1 orangnya pengen menjual, aku lagi butuh uang nih, aku mau jual tanahku lah, ini bagianku ini, ya, kayak gitu, 1/2 hektar ini saya mau jual aja lah. Nah, maka temannya yang satu itu, ya, kawan sekutunya itu memiliki hak syuf'ah. Maka yang mau menjual tadi itu jangan jual ke orang lain dulu, tapi tawarkan ke temannya dulu. Seperti itu. Paham ya? Ya, 2 orang bareng-bareng beli tanah 1 hektar, ya. Kemudian ternyata 1 orang pengen dijual ke tanahnya karena butuh uang, mendesak. Maka orang pertama kali yang berhak untuk ditawarkan kepada dia adalah kawannya itu. Ya, karena dia punya hak sekutu. Ya, punya hak tanah. Nah, lihat, Nabi SAW dengan bijak memberikan solusi ini, syuf'ah. Kenapa? Kenapa kita harus menawarkan ke teman kita dahulu? Karena hal ini bisa merugikan temannya tadi, yang kalau kita jual ke orang lain, ya, kalau si akhi ini menjualnya ke orang lain, ya, misalkan A dan B, ya, kongsian tanah. Kalau si A pengen menjual, ya, tidak menawarkan ke si B dulu, malah menjualnya ke orang lain, bisa membahayakan, merugikan si B nanti. Kayak gitu. Nah, maka tawarkan dulu ke si B. Jangan ke orang lain dulu, jangan ke si C dulu. Orang lain itu. Ke kongsianmu dulu, ke sekutumu dulu. Seperti itu ya. Bagaimana hukum Nabi SAW? Qadha Nabi SAW bisyuf'ah fi kulli malin lam yuqsam. Fi kulli ma lam yuqsam. Nabi SAW menetapkan syuf'ah pada sesuatu yang belum dibagi-bagi. Ya. Belum dibagi-bagi, belum jelas nih. Mana bagianmu, mana bagianku. Kayak gitu. Tapi ketika batasannya, fa'idha waqatil hudud, ketika batasannya telah ditentukan, wa surifatit turuq, dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah. Ya. Tidak ada lagi syuf'ah. Jadi kalau sudah ditentukan batasnya, ya, misalkan, nah ini, sudah ada tembok beton memisahkan 1 hektar tanah itu. Ya. Atau ada jalan yang memisahkan. Maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Boleh dijual ke siapapun. Paham? Jadi, tapi kalau belum dibagi, ya kan, masih satu area, masih belum ada pemisah, belum ada tembok, pagar, atau jalan, ya, tawarkan dulu ke temannya, akhi. Jangan ke orang lain. Karena khawatir merugikan. Ya, merugikan. Bentuk merugikannya gimana? Khawatir mengganggu terkadang. Ya. Kayak gitu, mengganggu. Khawatir itu nggak bener orangnya. Orang nggak baik-baik. Ya. Misalkan kita ada rumah, ya kan, 2 pintu. Kayak gitu. Yang memisahkan cuma tembok saja. Kayak gitu. Atau gedung, ya. Maka kalau kita kongsian di rumah tersebut dengan 2 orang, ya, memiliki rumah tersebut, atau gedung tersebut dimiliki 2 orang, maka tawarkan ke temannya, akhi, ana mau jual ini bagianku, ya, pintuku ini, ya, bagianku ini, ruanganku ini, ke antum mau bayarkan, mau bayari enggak? Kayak gitu. Oh, mau, tapi berapa? Kayak gitu. Karena kalau dijual ke orang lain, khawatirnya tetangganya tetangga buruk, ya kan? Nyetel musik, mengganggu, ya, kayak gitu. Nah, na'udzubillah. Jadi Islam agama yang hanif, ya, sangat menjaga hak asasi manusia. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari. Dalam hadis lain pun banyak, ya, disebutkan tentang syuf'ah ini. Sebagaimana sabda beliau,
Jaruddar ahaku bidar. Tetangga rumah itu lebih berhak dengan rumahnya. Ya, jadi kalau kita punya tetangga, coba tetangga dulu lah tawarkan. Ya. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu nakhlun au ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha ala syarikihi." Barang siapa yang memiliki pohon kurma atau tanah, ya, ada tuh kebun kurma, kayak gitu kan, atau sebidang tanah, hendaklah ia tidak menjualnya sehingga ia menawarkannya kepada sekutunya. Yang penting tawarkan dulu, akhi, nggak mesti beli ya. Mungkin si sekutunya itu udah, afan akhi, anak nggak lagi punya uang, udah tafadhol, jual saja ke orang lain. Nah itu berarti kan dia apa? Telah tanazul, mengundurkan diri dari haknya. Paham? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar nanti. Sekarang hadis ke-43. Al-hadis tsalits wal arba'un. Ya, silahkan dibuka kitabnya. Alhamdulillah sudah pada nyampe. Ini mungkin hikmahnya ya, kenapa diberikan gangguan ya, kendala supaya semua megang kitab. Dibuka al-hadis tsalits wal arba'un. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berkata. Nah, ini namanya disebut hadis qudsi. Ketika ada kata-kata Allah berfirman, Allah berkata dalam hadis Nabi disebut hadis qudsi. Ya. Hadis ini memang benar firman Allah, tapi nggak ada dalam Al-Qur'an. Cuma diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana thalithus syarikain. Ya, ana thalithus syarikain. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Ya, pihak ketiga dari orang yang bersekutu. Malam yakhun ahaduhuma sahibah. Ya, selama ya salah satu sekutunya ini tidak mengkhianati sekutunya yang lain, ya, mengkhianati saudaranya, mitranya. Fa in khanahu kharajtu min bainihima. Tapi kalau salah seorang berkhianat, maka aku pun keluar ya dari persekutuan mereka. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syirkah, ya. Syirkah. Nah, ini syirkah ini ada dalam Islam, ikhwan. Kerjasama. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jadi syirkah itu persekutuan usaha, ya. Bekerja sama lah, ya kan. Kita sering tuh, kadang orang punya modal tapi nggak punya skill. Kadang orang punya skill tapi nggak punya modal. Nah, maka yang punya modal kerjasama lah dengan yang punya skill. Oke, itu namanya apa? Syirkah, kerjasama, ya, kayak gitu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya kita bersyirkah, bekerja sama dengan orang lain, ya. Dan di situ bakal Allah berkahi, ya. Kenapa? Karena barang siapa yang Allah bersama seseorang, maka Allah akan berkahi hidupnya. Jadi kalau ketika ada dua orang saling bekerja sama, saling membantu dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi usaha dia, rezeki dia. Allah akan mudahkan baginya ya usaha dia sehingga mendatangkan profit, keuntungan. Kayak gitu. Ya. Keuntungan. Tapi satu syaratnya, kalau ingin berkah usaha tersebut, ya, Allah bersama kita terus, satu syaratnya, tidak berkhianat, tidak curang. Tidak boleh kita melakukan kecurangan. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita melakukan curang, khianat, mau pemilik modal kayak, mau pemilik skill kayak, ya, curang, khianat, ya, maka dihilangkanlah keberkahan, ya, dibangkrutkanlah usahanya. Makanya ini yang sulit, mencari mitra yang amanah. Ini yang sulit, ya.
Ini yang sulit. Makanya apa? Harus kuat mental dalam usaha itu. Ya. Kuat mental. Siap rugi. Jangan hanya siap untung. Siap rugi. Siap uang kita dibawa kabur oleh mitra kita misalkan. Dibawa kabur karyawan kita. Kayak gitu. Nah, syirkah ini pun bermacam-macam. Ya, kalau kita buka kitab fikih, ada namanya syirkah inan. Ya. Syirkah inan itu apa? Jadi kerjasama antara dua pihak, ya, yang atau lebih ya, yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau modal. Ya. Jadi sama-sama ngasih modal, sama-sama kerja. Contohnya A dan B ini ya sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis ya, perakitan komputer ya, dengan membuka toko servis penjualan komponen komputer ya. Nah, masing-masing si A dan B itu memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta misalkan. Nah, 10 juta berarti apa? 20 juta. Kayak gitu ya. 10 juta buat nyawa ya, nyawa kios misalkan, tempat, yang 10 juta buat barang-barang jualan ya, peralatan. Dan begitu juga keduanya sama-sama bekerja ya dalam usaha tersebut. Jadi ngasih modal iya, kerja iya, ngasih tenaga iya. Ada lagi namanya syirkah abdan. Ya. Syirkah abdan ini dia cuma modal skill aja, modal kerja saja. Misalkan A dan B ini sama-sama apa? Nelayan. Sama-sama nelayan. Ya, mereka bersepakat, yuk melaut kita. Cari ikan kita ke laut. Maka mereka berangkat ke laut, ya. Berangkat ke laut, nangkap ikan, jaring ikan, mancing ikan. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi syirkah-syirkah yang lain, tapi intinya apa? Kerjasama. Apapun bentuk kerjasamanya, yang penting satu amanah. Ya, ada yang ngasih modalnya saja, ada yang ngasih ya skillnya saja. Tafadhol. Ada yang ngasih modal dan skill, kerja bareng yuk. Ada yang cuma modal skill doang, ya. Itu tidak masalah. Ya. Dan insya Allah itu diberkahi. Dan ini sangat penting dalam membina ekonomi umat ya. Jangan apa istilahnya kita tamak ya, tamak. Coba kasih peluang buat orang-orang kayak gitu. Kasih pintu rezeki buat orang-orang. Kalau kita bisa sukses bersama, kenapa tidak? Kalau kita sukses sendiri itu biasa, tapi kalau bisa sukses bareng itu masya Allah. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa nggak lupa diri ketika dia diangkat jadi Rasul, dia bilang kepada Allah apa? Ya Allah, ya angkat saudaraku Harun ya sebagai mitraku, ya. Wa afsahu minni lisana, dia lebih baik lisannya daripada aku. Ya, dia lebih pandai dalam bicara. Lihat, ya sukses bareng tuh good, ya. Insya Allah menentaskan ya, kemiskinan di masyarakat. Al hadis rabi wal arba'un, hadis ke-44. Yaitu thawabul amal. Ini judul-judul ini nggak ada di kitab sebenarnya ya. Ini diberi judul-judul ini disematkan oleh pentahkiknya ya. Supaya memudahkan kita memahami hadis. Thawabul amal an-nafi' fi dunya wal akhirah. Pahala amal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ain Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang hamba mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 ya arah, dari 3 pintu amalan. Semua amalan anak Adam terputus, ya. Makanya dunia ini tempat beramal. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, al-yaum amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal.
hari ini adalah waktunya beramal, nggak ada hisab. Tapi besok ketika kita sudah mati, ya, itulah dia waktu dihisab dan tidak lagi waktu amal. Jadi dunia ya adalah tempat kita beramal, mengumpulkan bekal menuju ya perkampungan akhirat. Karena di akhirat cuma 2 tempat, ada surga dan neraka. Mau pilih yang mana? Sudah jelas jalannya, sudah jelas gambaran isi dari surga apa, neraka itu isinya apa. Sudah jelas, tinggal kita mau ngapain di dunia ini. Ya, mau beramal apa mau bermaksiat. Kalau beramal soleh, jelas kemana arahnya nanti. Ke surga Allah insya Allah. Kalau kita bermaksiat, jelas kemana nanti jalannya. Ya, cuma maghfirah Allah yang kita harapkan atas dosa-dosa kita. Makanya beramalah. Kalau sudah mati, terputus amalan kita. Nggak bisa lagi sholat. Nggak bisa lagi puasa. Ya, nggak bisa lagi ya zakat. Nggak bisa lagi beramal soleh yang lain. Cuma ada 3 amalan yang insya Allah ta'ala bisa mengalir terus pahalanya kepada kita. Amalan apa saja itu? Yang pertama, as-sadaqah jariyah, sedekah yang jariyah itu apa maksudnya? Sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Yang manfaatnya terus mengalir. Seperti wakaf, ya, wakaf kita seperti mushaf, ya, mushaf, kitab, ya, kitab yang kita berikan, mushaf yang kita hadiahkan, ya. Kemudian wakaf, ya, ada pembangunan masjid, ya, wakaf, kirim uang, donasi untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah Islam, pembangunan pesantren. Nah, itu wakaf, itu mengalir insya Allah pahala tersebut kepada kita, ya. Kendaraan misalkan, ya, kendaraan kita punya kendaraan, kita wakafkan nih kendaraan buat dipakai guru ngaji, ya, buat dipakai operasional pesantren, seperti itu, wakafkan, masya Allah, itu insya Allah pahalanya mengalir. Dia punya rumah banyak, dia wakafkan 1 rumah buat dijadikan rumah Quran atau dijadikan sekolah pesantren. Dia punya tanah, ya, tanahnya diwakafkan, diserahkan, tolong, ya, kelola tanah ini, bangun di atasnya pesantren, ya, masjid, sekolah Islam, dan lain sebagainya. Ini adalah yang pahalanya akan mengalir terus, walaupun dia sudah jadi tulang belulang, ya, di tanah, mengalir terus. Nah, ini dia namanya apa? Kerja cerdas. Jadi muslim harus cerdas. Ya, jangan sampai harta kita malah jadi pemberat kita masuk surga. Justru jadilah dia sebagai ladang pahala. Ya. Dengan apa? Diwakafkan, disedekahkan. Seperti itu. Jadi harus gunakan harta kita untuk kemaslahatan akhirat kita. Jangan hanya kemaslahatan dunia saja. Ya. Nabung nih, Ustaz. Ya, beli emas, investasi, beli tanah, investasi, nabung buat nanti anak sekolah. Tafadhol. Tapi apakah sudah menabung buat akhirat? Sudah belum? Ya, coba cek. Adakah kita sudah memposting memposkan harta kayak gitu? Datang kepada kita pengumuman, ya, donasi pembangunan pesantren, donasi pembangunan masjid, ya, seperti itu. Fasilitas masjid, fasilitas pesantren, mushaf, kitab, ya, buku, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita post, ya, nggak masalah walaupun 10.000, 20.000, ya kan, walaupun 1 rupiah, ya, akan kita lihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji dzarrah, pasti dia akan melihat balasannya. Pasti akan melihat pahalanya. Dan pahala itu carilah yang mengalir, ya, yaitu dengan sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Kemudian amalan yang kedua,
Al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi min ba'dih. Ya. Apa kata Nabi? Au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang ya dimanfaatkan setelah meninggalnya orang tersebut. Seperti apa? Seperti ilmu yang diajarkan kepada murid kita. Ya. Kepada orang lain. Misalkan di antara teman-teman ada yang jadi guru. Nah, ilmu agama yang guru ajarkan kepada murid, ya, hingga dia bisa baca Quran, sehingga dia bisa sholat, maka itu pahalanya mengalir, ya, pahalanya mengalir. Tolong ikhwah, pastikan ya tidak ada mic yang terbuka. Jadi ajarkan ilmu kepada orang lain. Saya bukan ustadz, saya bukan guru ngaji, enggak masalah. Ya. Walaupun Anda orang awam, ya, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, masih bisa ajarkan, ya, ajarkan saudara kita, adik kita, anak kita, ya, suami kita, istri kita, mengalir pahalanya. Contoh mudahnya apa? Jadilah dai WhatsApp misalkan, ya, dai WhatsApp. Bagaimana itu? Ada ya ayat Al-Qur'an atau info kajian atau apa ya, postingan yang bermanfaat, isinya ilmu, share ke grup, share ya ke orang lain, share status WA misalkan, di Facebook misalkan, ya, Instagram misalkan, kayak gitu, share. Ini kan ngajari orang sebenarnya. Cuma cara kita apa? Dengan cara nge-share. Itu sudah masuk. Kalau ternyata orang membacanya, ya, mengamalkannya, itu pahalanya mengalir ke kita. Kata Rasulullah, la yankusu min ajri, ya, min ajrihi syai'. Tidak akan berkurang pahala yang mengamalkan itu. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada. Jangan berpikir gini, nggak mau saya ngamalin ilmu yang diajarkan. Kenapa? Nanti dia dapat pahala. Tenang, pahala kita nggak bakalan berkurang. Ya. Pahala kita tetap dapat full, ya. Yang ngajarin kita pun dapat, beda pahala, ya. Makanya orang yang paling banyak pahalanya di umat ini siapa? Ada yang tahu? Rasulullah SAW. Masya Allah, pinter ibu. Betul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah ngajarin sahabat, sahabat ngajarin tabiin, tabiin ngajarin tabiin sampai ke kita ngajarin. Nah, ini sholat yang kita lakukan, sholat dari siapa ajarannya? Dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Haji yang kita lakukan, ini dari mana? Dari Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ya, wudu dari Nabi. Man tawadda naha wudu ihada. Semuanya dari Nabi SAW. Ya, baca Quran kita dengan berbagai macam riwayat. Kita pakai hafaz. Itu dari mana? Dari Nabi. Nabi paling banyak pahalanya, ikhwah. Nah, kita ambil bagian dari sini. Ya, ambil bagian. Minimal jadi dai WhatsApp, dai share. Kayak gitu. Termasuknya menulis buku, ya, kalau kita menulis buku, menulis kitab, itu termasuk ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Makanya coba pilih ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Ya, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih, ya kan? Adab. Coba. Kita punya anak didik nih, kita ajarin dia makan. Kalau makan pakai baca bismillah. Makan pakai tangan kanan, ya. Masuk WC, adab tidur, ya, adab bangun, dan lain sebagainya. Ngajarin cara berwudu, insyaallah, ngajarin cara baca, kayak gitu, ya. Insyaallah ini adalah ilmu yang bermanfaat, pahalanya mengalir walaupun kita sudah, ya, wafat. Jadilah ambil bagian dari sini, ya. Harta ada, ilmu juga ada. Awaladin saleh yad'ulah. Awaladin saleh, dia miskin, nggak bisa bersedekah jariah banyak-banyak. Dia pun bodoh, ya kan, tidak bisa ngajari orang dengan baik. Tapi tenang, siapa yang nggak bisa, ya, menciptakan anak, ya kan?
insyaallah. Waladin salih yad'u lahu. Ternyata anak itu aset. Ya. Anak itu aset dunia dan akhirat. Ketika kita tua, siapa yang menjaga kita setelah Allah? Anak, betul bukan? Ya. Kita punya 5 anak, terkadang nggak mampu dijaga orang tua satu pun. Saling lempar tangan aja, lempar tanggung jawab. Makanya penting memiliki anak. Penting memiliki anak. Ikhtiar dulu, ciptakan dulu anak. Masalah soleh yang setelahnya itu kata soleh, itu proses. Nggak mungkin satu malam langsung jadi soleh. Proses. Dari mana lahir soleh? Dari bapaknya yang soleh, dari ibunya yang solehah. Ya, makanya jangan lepas tanggung jawab. Taunya buat anak saja, tapi nggak mau didik. Bahaya orang tua seperti ini. Ya, jadikan anak itu aset. Kalau kita pandai mendidik anak, insya Allah anak kita ingat kepada kita di masa tua kita dan di akhirat kita ketika kita sudah wafat. Ya doalah, dia mendoakan kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Kita sangat butuh kepada doa kalau sudah wafat. Ya. Anak saleh adalah aset yang sangat berharga bagi setiap orang tua. Karena amal kita sedikit, kita butuh perpanjangan tangan. Kita butuh kucuran pahala. Ya, kita terlelap tidur ya, terlelap ya di liang lahat. Anak kita mendoakan kita, masya Allah ya. Bahkan kata Nabi SAW ya, al walad min kasbil walid. Anak itu hasil jeripaya orang tua. Artinya apa? Setiap amalan soleh yang dilakukan oleh anak, maka langsung otomatis pahalanya juga ngalir ke orang tua. Misalkan anak kita sholat 5 waktu, itu pahala sholat 5 waktu kita juga dapat. Ya, kita juga dapat. Kakeknya juga dapat. Ya, orang tua kita juga dapat sampai ke atas. Makanya penting untuk mendidik anak. Ya. Selama anak kita puasa Ramadan atau puasa sunnah, ya, itu kita dapat pahalanya orang tua. Dalilnya itu, al-walad min kasbil walid. Anak adalah jeripayah orang tua, hasil jeripayah orang tua. Ya. Karena dalam Al-Qur'an, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu nggak bakalan dapat pahala kecuali dari hasil usaha dia. Dan anak bagian dari usaha dia. Makanya masuk ya ke ayat tadi. Kalau anak melakukan dosa Ustaz, maksiat, apa kita kena juga dosa? Nah, ada yang tahu jawabannya? Tafadhol. Gak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menimpakan dosa ke orang lain. Dosa seseorang akan ditanggung oleh dirinya, tidak akan menimpakan dosa ke orang lain. Termasuk orang tua dan anak. Anaknya bermaksiat, orang tuanya nggak dapat, ya, nggak kena. Kecuali, ini ada kecualinya, ini nggak seru nih. Ini yang, ya, takut kita. Ada kecualinya, Ustaz? Ada. Apa kecualinya? Kecuali kalau orang tuanya lah yang menjadi sebab dia bermaksiat. Loh, gimana gambarannya? Gambarannya si orang tua lalai mendidik. Lalai mendidik. Dia nggak ngajarin sholat 5 waktu bagaimana caranya sholat. Jadi si anak kalau dia nggak sholat, ya, orang tuanya kena dosa. Orang tuanya kena dosa. Selama anak itu nggak sholat, kena orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ngajarin sholat. Ingat, pendidikan anak tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab orang tua. Anak berzina. Kalau orang tuanya nggak ngajarin zina itu haram, bahkan membiarkan anak perempuannya dibawa oleh laki-laki, apel malam mingguan dan lain sebagainya, dibiarkan pacaran, kena orang tua dosa itu. Ketika anaknya bersentuhan sama pacarnya, dosa orang tua kena. Orang tua kena dosanya juga. Ketika anak kita ciuman dengan yang bukan mahramnya itu, pacarnya itu, dosa juga kita. Naudzubillah, sampai berzina, kena kita dosanya zina, itu dosa besar. Kenapa? Orang tuanya
monggo silakan bawa anak saya. Mau kemana nak? Itu mau main sama si Tono. Udah tahu si Tono itu bukan mahram dia, pacar dia itu. Kok malah, iya hati-hati di jalan ya. Allahu Akbar. Kemana kecemburuan kita? Ya, ghirah, dayus, hati-hati. Dayus itu adalah ya seseorang yang membiarkan kemaksiatan ada di rumahnya. Nggak dia ingkari, nggak dia hilangkan. Tegas, orang harus tegas. Ya, sekarang menjaga anak itu berat. Ya, menjaga anak itu berat. Bahkan kadang ya kita kadang melihat anak kita pulang sekolah masuk kamar, ya makan, setelah itu makan, masuk kamar lagi, ke kamar mandi, masuk kamar lagi, ya. Kita merasa aman, jangan merasa aman. Cek HP-nya. Cek. HP-nya mungkin di dalam kamar dia jadi setan. Dia berpacaran, dia menonton yang enggak, ya. Dia mungkin sedang menjual diri, naudzubillah. Cek HP-nya, itu hak orang tua mengecek HP orang anaknya. Hati-hati, kalau kita biarkan kena kita dosa. Ya, kenapa? Karena lupa mendidik anak. Ya, lalai gitu. Makanya coba, Ustaz, tapi saya orang awam, saya sibuk kerja. Masukkan dia ke tempat-tempat belajar yang baik. Kumpulkan dia dengan teman-teman yang baik. Apa susahnya? Kalau kita sibuk bekerja, mencari nafkah, ya, masukkan dia ke tempat pendidikan yang baik. Pesantren, sekolah Islam. Temannya cek. Coba, anakku coba ajak temanmu. Ya, Abi pengen ketemu temanmu. Lihat temannya, Masya Allah, ya, you can see semua pakaiannya. Ya, kelihatan pahanya semua. Allah musta'an. Rambutnya ya berwarna-warni. Ya. Ini harus tahu, jangan diam saja. Undang. Ya. Nggak perlu galak-galak ya, undang makan ya. Undang makan. Cek. Cek HP-nya. Ini sekarang HP-nya Masya Allah, ya. Bisa menjadi setan gepeng dia. Menyuruh kepada kemungkaran. Hati-hati. HP kita untuk apa nih? Apakah dia menjadi setan gepeng yang merusak ya moral, ya rasa malu anak kita, merusak akhlak anak kita? Nah, ini berat. Zaman sekarang Masya Allah, mendidik anak itu berat. Kalau kita nggak sabar, nggak pandai, ya coba jangan hanya sibuk mencari nafkah. Coba luangkan waktu untuk anak kita. Tanya tadi sekolah bagaimana, ya kan, pelajarannya apa, ya. Coba temanmu ajak ke rumah, kita makan bareng, yuk jalan-jalan bareng gitu. Biar anak kita tidak merasa kesepian, ya. Ketika kita ngasihati, dia nerima. Seperti itu. Memberikan fasilitas gak masalah, tapi jangan sampai kebablasan. Fasilitas A, B, C ternyata merusak semua. Tapi harus diawasi penggunaannya. Ya. Baik, Masya Allah. Hadis yang ke-45. Al-hadisul khamis wal arba'un. At-tamalluk bisabq. Hak memiliki karena duluan mendapatkan. Jadi terkadang ada lahan kosong, ya. Kita duluan membuka lahan itu, maka lahan itu milik kita. Itu dia maksudnya. Ingat syaratnya apa? Tidak ada yang memiliki. Jangan pula punya orang kita aku-aku, nggak boleh. Al-hadisul khamis wal arba'un at-tamalluk bisabqi an Asmar bin Mudarris. Ya, Asmar bin Mudarris. Ini agak ya mungkin sering agak apa namanya? Asing di telinga kita. Ada nama sahabat namanya Asmar bin Mudarris radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi Muslim fahuwa lahu." Rawahu Abu Daud. Dari Asmar bin Mudarris bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lebih dahulu kepada apa yang belum dimiliki oleh orang lain, maka itu baginya, menjadi miliknya. Ya. Hadis ini umum ya. Mencakup semua barang, benda, tanah, pohon ya, yang tidak ada pemiliknya.
tidak ada pemiliknya. Dalam fikih biasanya lebih disebut dengan ihya'ul mawat, menghidupkan lahan mati, membuka lahan. Ini biasanya dengan daerah-daerah pedalaman ya, kayak gitu, imigran. Dulu orang tua kita ya, mereka hijrah, ya, pindah, transmigrasi ya, dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Itu pemerintah memberikan lahan, ya silahkan dibuka, kayak gitu. Ini masih ada zaman sekarang, tapi sekarang sudah diatur dengan peraturan daerah biasanya, maka harus ikuti aturan tersebut ya. Sama ketika kita melihat ada hewan, misalkan hewan buruan, nah kita tembak, ceter, kita kena duluan ya. Maka kita yang berhak, kayak gitu. Jangan pula orang lain yang mendapatkannya. Kita lebih berhak karena kita sudah duluan mendapatkan hewan buruan tersebut. Atau harta karun, kita duluan dapat tuh ya. Tapi sekarang kan ada peraturan, biasanya gini peraturannya, segala bentuk harta karunnya peninggalan itu milik negara ya. Peraturan seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu. Hadisnya jelas, barang siapa yang lebih dahulu kepada apa yang belum dimiliki oleh seorang muslim pun, maka itu menjadi miliknya. Masya Allah, ini motivasi. Ini sebenarnya motivasi dari Nabi untuk apa kita? Menghidupkan, memakmurkan bumi Allah. Bayangkan lahan kosong ya, nggak ada yang ngurus. Kenapa nggak kita babat alas saja, babat alas ya kan? Buka di situ misalkan lahan perkebunan ya, buka pesantren misalkan, seperti itu, lahan dakwah, bagus. Al hadis sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Ahkamul mawarid, hukum-hukum warisan. Masya Allah, ini pembahasan tentang warisan sekarang. Tadi ihya'ul mawat ya. Sekarang warisan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini kenapa radhiyallahu anhuma? Teman-teman, kenapa radhiyallahu anhuma enggak radhiyallahu anhu? Karena Abbas adalah sahabat Nabi juga, Ustaz. Masya Allah, betul. Karena ayah sama anak ini dua-duanya sahabat Nabi, ya. Abdullah bin Abbas nama aslinya. Dari Abdullah bin Abbas. Ya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena dia anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Banyak sahabat yang anak sama bapak masuk Islam. Dan nggak sedikit juga, ya. Ayahnya tidak masuk Islam. Itu nikmat ketika orang tua kita dapat hidayah, ya kan? Ibu kita dapat hidayah, Masya Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Al-hiqul fara'id bi ahliha fama bakiya fahuwa li aula rajulin zakarin muttafaqun alaih. Ya. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya yang berhak ya. Fama bakiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Apabila masih sisa, ya sudah dibagi-bagiin ini harta, kok masih ada sisa? Ini kemana sisa ini? Ya. Maka kata Nabi, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka kepada ya laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Yang paling dekat dengan mayit. Contohnya siapa? Anak laki-laki itu paling berhak kepada sisa harta tersebut. Makanya anak laki-laki itu bagian dalam warisan, dia mendapatkan sisa. Kalau sisanya banyak, alhamdulillah. Kalau sisanya sedikit, ya alhamdulillah juga. Kalau nggak kebagian, ya nggak masalah juga. Seperti itu. Karena memang sisa anak laki-laki itu. Jadi di sini pun membantah tuduhan kaum liberal yang mengatakan Islam nggak adil. Islam nggak adil, bagaimana bisa? Ya kan? Kenapa? Karena wanita katanya mendapatkan satu bagian, ya, sedangkan laki-laki dapat 2 bagian.
Jangan dipotong ayatnya, akhi. Baca ayat. Ayat warisan itu lengkap. Ini menariknya, hukum warisan itu Allah turun tangan langsung membagi warisan. Lengkap. Coba cek surat An-Nisa ayat 11, ya, ayat 12, ayat 13, ya, ayat 176. Baca. Nah, itu semua ayat-ayat warisan. Kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya untuk anak-anak kalian, warisan anak-anak kalian itu lidzakari mislu hadzil untsayain. Bahwasanya anak laki-laki dapat 2 bagian, ya, dan anak perempuan dapat 1 bagian. Dapat 1 bagian. Ini bagian yang sering dijadikan dalil kaum liberal. Islam gak adil. Padahal lihat, dia potong ayatnya. Lihat, di bawahnya. Bagian perempuan itu tetap gak bisa digonjang-ganjing. Ya. Ketika dia jadi anak perempuan, tetap dapat. Bahkan laki-laki dapat sisa. Dapat sisa. Kalau ada sisa, alhamdulillah. Kalau nggak ada sisa, ya harus sabar. Ya, cari sendiri, cari makan sendiri. Itu namanya sisa. Ya, kalau ada sisa terima, kalau nggak ada, ya, karena habis dibagiin, ya udah, kayak gitu. Ya, kata Rasul al-hikul faraid bi aliha, berilah warisan kepada yang berhak. Nah, ini Nabi nggak menjelaskan berapa bagian-bagian dan siapa yang berhak. Rinciannya ada di Al-Quran. An-Nisa ayat 11, ayat 12, 13. Kemudian ayat 176. Ya, cek di sana. Dan insya Allah nanti ada, teman-teman, Anda ingetin, di salah satu cabang yang kita pelajari, ada bab faraid. Ada ilmu faraid. Masya Allah. Insya Allah kita akan belajar ilmu warisan nanti. Nah, ini cuma sekilas saja, bahwasanya ya, Islam memperhatikan masalah harta warisan, supaya jangan sampai ada cekcok. Ya, seringkali dalam masalah warisan jadi rebutan, akhirnya saling membenci, ya, jadi rebutan, ribut dan lain sebagainya. Ternyata Allah ya turun tangan langsung membagi warisan, ya, bahwasanya bagi anak perempuan sekian, anak laki-laki sekian, ya, kemudian istri sekian, suami sekian, ayah sekian, ibu sekian, lengkap di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 176. Dan ternyata Islam tidak mengucilkan perempuan. Ini perempuan, lihat, nggak ada dia menerima sisa. Nggak ada ceritanya perempuan menerima sisa. Dia bagiannya tetap. Ya, bayangkan, kalau anak perempuan satu-satunya, dia dapat setengah. Apa kata Allah? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan kita satu-satunya punya anak perempuan, maka baginya separuh harta. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita jadi istri, sama, nggak bakalan dirugikan, ya. Apa kata Allah? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi istri-istri kalian itu ada 1/4 dari harta kalian, ya. Kalau kamu pun nggak punya anak, tuh. Kalau punya anak, maka dapat 1/8. Masya Allah. Karena anaknya pun punya harta warisan, punya hak. Insya Allah rinciannya akan kita kaji di disiplin ilmu khusus, di cabang ilmu yang ke-16, ya, ilmu waris. Insya Allah. Tentunya ya dengan sanad bersambung kepada para ulama. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya semangat teman-teman untuk melanjutkan estafet ini, ya. Al-haditsu sabi wal arba'un la wasiyata liwaris. Hadis yang ke-74, yang ke-47, tidak ada wasiat untuk ahli waris, untuk ya ahli waris. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah sudah memberikan setiap orang yang memiliki hak waris itu haknya,
Dalam Al-Quran sudah dirincikan tuh. Hak bagi bagian masing-masing. Tenang. Ya. Maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wasiat tidak boleh ditunjukkan, diberikan kepada ahli waris. Terus kemana? Ke orang lain yang bukan termasuk ahli waris. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saling berkaitan ya. Tadi tentang warisan, yang kedua tentang wasiat. Ternyata ikhwah ya, beda antara warisan dengan wasiat. Kalau warisan itu harta yang dibagi setelah wafat. Ya, setelah wafat si mayit. Ya, bapak kita meninggal dunia. Nah, ini harta peninggalan dia itu dibagi. Tentunya dibagi ini setelah ditunaikan hutang dia, biaya pengurusan jenazah dia, ya kan? Dan wasiat dia. Ya, kalau dia ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Misalkan saya wasiatkan separuh harta ini, sepertiga harta ini untuk pesantren ini misalkan. Seperti itu wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh ditunjukkan untuk waris. Untuk ahli waris. Kenapa? Karena sudah ada hak dia, sudah mendapatkan warisan, kok malah pengen wasiat lagi. Ya. Maka wasiat itu hanya dibolehkan kepada orang lain. Nah, wasiat itu dia bedanya. Kalau warisan setelah kematian, kalau wasiat itu dia ya ucapan seseorang sebelum meninggal dunia. Ya, saya wasiatkan harta saya sepertiga untuk pesantren ini misalnya. Saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk diberikan kepada si fulan misalnya. Dan dia bukan ahli waris. Itu. Jadi syaratnya itu. Wasiat yang sah adalah satu, ditunjukkan kepada selain ahli waris, baik lembaga maupun perseorangan. Ya. Misalkan dia punya anak angkat. Anak angkat itu bukan ahli waris ya. Anak angkat bukan ahli waris. Maka solusinya bisa dengan dua hal. Pertama dengan hibah. Dia berikan dulu harta ini. Ya, ini tanah buat kamu. Misalkan. Hibah ketika masih hidup. Hibah itu ketika masih hidup. Atau dengan wasiat. Saya wasiatkan ya sepertiga harta ini kepada anak angkatku. Syarat yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ya. Nabi melarangnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat separuh dengan harta, kata Nabi jangan. Ya. Nabi terus Sa'ad bin Waqqas mengatakan, kalau sepertiga ya Rasulullah, iya boleh. Dan sepertiga itu sudah banyak sekali. Jangan sampai kau tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin. Ya. Itu dia tentang wasiat. Al-hadis tsamin wal arba'un. Salasatun Allahu fi aunihim. Ada 3 golongan Allah akan membantunya, menolongnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang berhak untuk Allah tolong. Ini sebenarnya wajib Allah tolong, tapi kan kita nggak sopan ngomong kayak gini kepada Allah. Makanya anak terjemahkan, yang berhak, yang paling berhak untuk Allah tolong. Ini kalau terjemah secara bahasa, wajib memang bagi Allah untuk menolongnya, gitu kan? Tapi karena adab kita kepada Allah, kok berani sekali kita mewajibkan Allah, ya? Allah yang mewajibkan dirinya sendiri ini. Yang berhak Allah tolong ada 3. Ya. Al-mukatab yuridul ada. Yang pertama adalah hamba sahaya yang berusaha membebaskan dirinya. Dia nyicil ke tuannya. Itu namanya hamba mukatab. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara mencicil kepada tuannya. Dia datang kepada tuannya, wahai tuanku, berapa hargaku sih? Oh, hargamu 1 miliar. Baiklah, aku akan cicil hargaku. Aku ingin merdeka. Nah ini, Allah berhak menolong hamba sahaya seperti ini.
ia berniat bebas dari perbudakan. Allah tolong ya. Ada ya. Makanya apa? Pahala besar bagi mereka yang membebaskan budak, seperti Abu Bakar As-Siddiq ya, membebaskan ya sahabat agung Bilal bin Rabah ya, masya Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua, wal mutazawwij yuridul afaf, orang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan. Tuh, para jomblo, ini hiburan, ini janji dari Allah. Barang siapa yang menikah niatnya menjaga kehormatan dirinya dari zina, Allah akan tolong dia. Gak punya uang biaya nikah, Allah tolong biaya nikahnya. Gak punya rumah, Allah tolong rumahnya. Gak punya kendaraan, Allah tolong kendaraannya. Gak punya pekerjaan, Allah tolong pekerjaan. Ya. Jadi niatkan dalam menikah itu jangan gengsi. Ya, kenapa menikah? Ih, sudah tua saya, gengsi, mak saya dikatain terus sama teman-teman. Ya, kayak gitu. Jangan pula nikah karena terpaksa, ya. Tidak. Niatkan nikah karena apa? Ingin menjaga kehormatan. Kayak gitu. Maka Allah akan membantu dia. Akan membantu dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara fasawfa yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian fakir, tenang, Allah yang akan bantu. Allah yang akan tolong. Allah akan cukupkan. Allah akan kayakan. Ya. Dan kata para sahabat, ya, sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud, ya, kalau nggak salah, iltamisul ghina fin nikah. Oh, ini Umar bin Khattab, ya. Iltamisul ghina fin nikah. Kata Umar bin Khattab, carilah kekayaan lewat nikah. Mau hidup mapan? Nikah. Ya. Nikah. Kenapa banyak orang yang jomblo itu nggak mapan-mapan? Karena dia merasa cukup, merasa aman. Masih ada yang nanggung orang tua saya, katanya. Nggak mandiri-mandiri, nggak mau bekerja, pemalas. Beda dengan orang yang menikah. Secara logika ya, rajin dia. The power of kepepet. Ya. Kayak gitu. Mau dikasih makan apa anak istri saya? Nah, kayak gitu kan. Nah, maka jangan khawatir, jangan takut untuk menikah. Cuma PR-nya sekarang, siapa yang dinikahi? Ini yang sulit. Ustadz, saya sudah niat, sudah bulat, sudah cari sana sini, sudah sebar CV, ya kan, sudah ikut biro jodoh, tapi belum jodoh-jodoh juga. Sabar, ya. Insya Allah Allah tolong. Kayak gitu. Luruskan niat terus, ya. Kuatkan doa. Dan ambil langkah. Apa langkahnya? Ya, pakai orang lain. Ya. Datang ke orang tua, datang ke guru ngaji, carikan. Minta tolong teman, ya, carikan. Insya Allah. Apalagi sekarang medsos banyak, ya. Ada biro-biro jodoh yang via internet, ya, insya Allah. Kayak gitu. Tapi hati-hati. Banyak sekali bodongnya. Banyak sekali bodongnya. Kenali dengan baik. Yang ketiga, wal mujahid fi sabilillah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad itu ada dua. Al-jihadu bis-sinan. Jihad dengan senjata. Ya. Jihad ini, mujahid seperti ini, berhak Allah tolong. Ya. Orang yang berjihad dengan senjata, berhak Allah tolong. Diberikan kekuatan, diberikan keteguhan, kesabaran, dan diberikan syahadah kalau dia wafat. Yang kedua, jihad, ya, bil lisan, jihad dengan ilmu, ya, dengan hujjah. Ini termasuk juga. Makanya ikhwan, jangan khawatir antum. Ketika antum gunakan harta antum untuk mencari ilmu, jangan khawatir takut miskin. Ketika antum gunakan waktu antum untuk belajar, jangan khawatir takut habis waktunya. Ya, kayak gitu. Allah ganti itu semua. Waktu diberkahi, harta diberkahi. Allah tolong. Allah sudah janjikan. 3 golongan yang Allah akan tolong. Hamba sahaya yang nyicil untuk membebaskan dirinya. Yang kedua, orang yang menikah, yang ingin menikah. Karena orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Ya. Yang ketiga, orang yang mujahid.
Jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu, ya. Makanya kalau ditanya mau kemana antum? Mau jihad. Loh, jihad apa nih? Jihad ilmu, ya kan? Kayak gitu. Sekarang sulit cari jihad dengan senjata, ya. Kalau ada jihad dengan ilmu, Masya Allah, terbentang luas. Tinggal kita, mau nggak? Ya ini, mau nggak kita berjihad? Rawahu ahlu sunan illan nasai, hadis riwayat, ya, ahlu sunan. Ya, udah dibahas tadi ya, ahlu sunan 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Illan Nasai, kecuali Nasai, berarti cuma 3 ya. Kurangi 4 tadi, kurangi Nasai. Al-hadis at-tasi wal arba'un, hadis yang ke-49. Masya Allah, tak terasa. Al-muharrafat minar radha'ah. Ini sekarang kita belajar mahram. Kita akan masuk ke bab nikah ini. Ya. Pelajaran penting yang harus diajarkan kepada anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, ya, yang harus diajarkan kepada anak kita adalah bab mahram. Ajarkan dia. Nah, ini mahrammu. Ya. Oh, ini bukan mahrammu, jangan salaman, jangan bersepi-sepian. Penting, wajib hukumnya mengajarkan mahram. Nah, kalau masalahnya, kalau ternyata anak kita ini melakukan hal yang enggak, dia kira ini mahram, ternyata bukan. Dia salaman lah, dikiranya ini mahram, dia bersepi-sepian lah dengan itu, ternyata bukan mahram. Kita orang tua dosa nanti, karena enggak mengajarkan tentang bab mahram. Ya, al-muharramat minar radha'ah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dikarenakan sepersusuan. Sepersusuan. Allah musta'an. Anda izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Baik. Masalah mahram itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan gamblang, ya, di surat An-Nisa ayat 23. Catat ya, ikhwah. An-Nisa ayat 23. 22, 23 ya, bisa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. An-Nisa ayat 23. Ya. Jadi mahram karena nasab. Itu ada 7 wanita. Pertama ibu. Ibu mahram kita. Ya. Kedua anak perempuan. Ketiga saudari perempuan. Ya. Kemudian yang keempat bibi dari jalur ayah. Kemudian yang kelima bibi dari jalur ibu. Keenam dan ketujuh anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keponakan, ya. Kemudian ada mahram karena ikatan perkawinan. Ada 4. Pertama istri dari ayah. Ya, ayah kita punya istri, maka itu mahram. Yang kedua ibu dari istri, alias ibu mertua, ya.
Jangan diembat, ya. Kayak kasus kemarin, ya ada orang yang mertuanya pun diembat, nggak boleh. Yang ketiga, anak perempuan dari istri. Menarik ya, ini ibu mertua, walaupun kita sudah cerai dengan anaknya, itu ibu mertua kita tetap mahram dia mahram mu'abbad. Walaupun kita sudah cerai dengan anaknya, tetap ya mantan mertua mahram. Yang ketiga, anak perempuan dari istri. Ya. Kita nikah dengan janda ini. Anak perempuan dari istri. Maka anak perempuan itu yang dibawa oleh istri itu mahram buat kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita sudah bersetubuh dengan ibunya. Ya, syaratnya kita sudah bersetubuh dengan ibunya. Ya, kalau cuma sekedar akad, ternyata anaknya lebih cantik, diceraikan ibunya, nikahi anaknya, boleh. Jangan seperti itu ya. Tega kali. Yang keempat, istri dari anak laki-laki alias menantu. Nah, menantu kita ini mahram. Nih, pembahasan kita sekarang. Mahram karena persusuan. Ya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yahrum minar radha'ah ma yahrum minal wiladah, muttafaqun alaih. Apa yang haram ya karena hubungan nasab, haram juga karena hubungan sepersusuan, karena hubungan persusuan. Paham ini maksudnya? Tadi kan kita sebutin ya 7 orang yang mahram gara-gara nasab ya, gara-gara nasab. Nah, ternyata kalau kita menyusu ke orang lain, maka ini pun berakibat mahram, menjadi mahram ya. Siapa saja yang 7 orang ini kita akan jelaskan. Jadi gara-gara kita menyusu ke orang lain, makanya jangan mudah-mudah ya ketika kita ngasih anak kepada seseorang. Susuin nih anak saya, kayak gitu. Hati-hati. Akibatnya harus siap. Bayi yang kita biarkan menyusu ke orang lain itu dia akan memiliki mahram tambahan. Dia akan memiliki mahram tambahan ya, 7 orang lagi mahramnya. Ya, bukan dari arah nasab, tapi arah persusuan. Siapa mereka? Mahram bagi anak bayi kita yang nyusu ke orang lain. Pertama, wanita yang menyusui anak kita itu. Ya, wanita yang menyusui. Juga ibu dari wanita yang menyusui itu. Dia punya ibu, ya. Berarti nenek persusuan, ya kan? Ibu yang menyusui mahram, orang tuanya, ibunya pun mahram. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui. Berarti apa? Saudari persusuan. Saudari persusuan. Ya, anak perempuan. Jadi wanita yang menyusui kita itu, ya menyusui bayi kita, punya anak perempuan. Nah, ini mahram. Ya, mahram. Yang ketiga, saudari perempuan dari wanita yang menyusui, alias bibi persusuan. Kalau dia punya bibi, ya, maka bibinya mahram untuk bayi yang dia susui. Yang ketiga, anak perempuan dari wanita yang menyusui, alias anak dari saudara persusuan. Ya. Jadi kalau dia punya saudara, maka anaknya itu adalah mahram juga. Yang kelima, ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Ya. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Jadi kalau wanita itu punya suami dan suaminya punya ibu, maka ibunya pun ini apa? Mahram. Ibu suaminya mahram untuk si bayi yang disusuinya itu. Yang keenam, saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Jadi kalau wanita tadi yang menyusui punya suami, suaminya punya saudari perempuan, maka itu pun jadi mahram. Ya. Yang ketujuh, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui. Ya.
anak dari saudara persusuan. Yang ke-8, anak perempuan dari suami, ya, dari wanita yang menyusui. Ya, kalau suami punya anak perempuan, mahram juga. Seperti itu. Akan tetapi ingat, tidak setiap persusuan itu menjadikan mahram. Persusuan yang bagaimana yang menjadikan mahram? Yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama, 5 kali nyusu. Dan setiap nyusunya itu susuan yang kenyang, mengenyangkan. Cirinya, si bayi melepaskannya sendiri. Ya, karena keinginan si bayinya. Karena bayi itu kalau udah kenyang udah nggak serakah. Ya. Kalau kita ya serakah kali. Sudah tahu kenyang masih ada nyusu. masih aja makan, ya kan? Kalau bayi kalau udah kenyang nyusu udah lepas. Itu 5 kali ya. Minimal 5 kali. Kalau 2 kali enggak, belum jadi mahram. 4 kali belum jadi mahram. Makanya ingat-ingat berapa kali nyusu. Kemudian syarat kedua, di bawah belum melewati 2 tahun. Belum melewati 2 tahun. Jadi masih bayi dia. Ya, di bawah 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun enggak jadi mahram. Misalkan umur 3 tahun dia nyusu, ya. Maka tidak jadi mahram. Baik. Itu dia yahrum minar radha'ah ma yahrum minal wiladah. Al hadisul khamsun yang terakhir, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Ana ingin ingatkan ya beberapa orang yang memang dia bukan mahram kita tapi dianggap mahram. Dia seringkali di masyarakat itu dianggap mahram. Padahal bukan mahram. Siapa mereka? Ayah angkat. Anak angkat. Itu bukan mahram. Nggak boleh. Yang namanya bukan mahram, itu berarti nggak boleh apa? Nggak boleh bersentuhan. Nggak boleh berkhalwah. Ya. Kayak gitu. Tidak boleh. Tidak boleh ikhtilat. Tidak boleh. Jaga jarak. Ayah angkat, anak angkat itu bukan mahram, ya. Kata Allah, "Wa ma ja'ala adiyakum abnaakum." Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Kalau anak kandung mah mahram, ya. Kemudian yang kedua, sepupu, ya. Anak paman atau anak bibi. Ini pun ternyata bukan mahram. Boleh kita menikah dengan anak paman kita. Boleh. Ya, khawatirin. Sepupu bukan mahram. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara ipar. Ipar tuh siapa? Ipar tuh ya saudaranya suami atau istri. Ya, istri kita punya adik misalkan. Itu bukan mahram kita. Nggak boleh bersepi-sepian dengan dia. Nggak boleh bersentuhan. Atau suami punya adik atau punya abang. Itu bukan mahram kita. Nggak boleh. Ya. Ipar bukan mahram. Bahkan kata Rasulullah, alhamdu maut. Ya. Saudara ipar adalah kematian. Kenapa kematian? Ya. Karena orang bermudah-mudahan. Ini kan adiknya suaminya. Ini kan adiknya istrinya. Jadi orang nggak curiga tuh. Ternyata di dalam berzina. Ternyata di dalam berkhalwa. Ya, naudzubillah. Tidak boleh. Makanya kematian. Ya. Hadis yang ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah, tidak seyogianya seorang mukmin itu membenci istrinya yang mukminah. In kariha minha khuluqan, jikalau dia membenci ya akhlak istrinya yang itu, radiya minha akhar, mungkin saja dia ridha dengan akhlak istrinya yang lain.
Ya. Jadi bukan istrinya yang punya empat istri, bukan. Maksudnya akhlak wanita kan beda-beda, ya. Wanita kan punya kelebihan, punya kekurangan, ya. Manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Sifat itu kan macam-macam, ya. Jadi kita sebagai suami jangan membenci istri kita, dilarang. Kata Nabi, jangan benci istrimu. Ya, kalau kita ngaku beriman, jangan benci istrimu. Loh kenapa? Ini kata Nabi, kalau engkau benci satu aspek, satu sifat dari istrimu, mungkin engkau senang, ridho dengan sifat dia yang lain. Contohnya, dia pinter masak, tapi nggak cantik. Kita benci dia karena nggak cantik atau nggak pandai dandan. Ya, kalau berbedak itu, masya Allah, bukannya nambah cantik, malah nambah serem. Ya, nggak pandai berdandan. Kan kita benci tuh. Tapi ingat masakannya enak. Nah, kayak gitu dia. Kita benci dandanan dia, tapi ingat kita senang, suka dengan masakannya. Ya. Kadang kita benci dengan masakannya. Nggak enak, hambar. Tapi masya Allah, istri kita rajin ibadahnya. Nah, kita senang gitu. Makanya, ini apa? Cara agar rumah tangga awet. Makanya saya bilang, kitab ini lengkap. Gak cuma belajar fikih. Belajar parenting, belajar rumah tangga juga. Itu solusi supaya rumah tangga itu langgeng, awet. Ya, sama perempuan juga. Ketika lihat suaminya mungkin suamiku kurang gemuk ini, kurus. Gak suka pasti kan. Atau tampangnya jelek misalkan. Gak suka kan. Gak sedap di mata. Tapi coba, ingat kelebihan dia yang lain. Oh, dia uangnya banyak. Nah, misalkan, ya kan? Oh, dia baik orangnya, ya. Suka memberi hadiah. Kayak gitu. Oh, dia suka membantu pekerjaanku di rumah. Nah, gitu. Insya Allah, ya, dengan seperti itu akan langgeng rumah tangga. Jadi rumusnya apa? Ya. Tundukkan pandangan kita dari kekurangan pasangan kita dan ya, banggakan, syukuri, tonjolkan kelebihan ya pasangan kita. Itu dia. Itu solusinya. Ya, insya Allah rumah tangga awet ya sampai tua, sampai wafat. Kalau kita saling memaklumi, tundukkan. Kalau kita melihat dia tidak sedap dipandang, ya tundukkan. Tundukkan. Ya, belikan dia bedak, skincare. Ya. Kalau dia pandai masak, ajarkan dia. Ikutkan dia kursus masak. Kayak gitu. Ya, kalau dia kurang gemuk, ya, gemukin dia. Seperti itu. Jangan kita langsung membahas kekurangan-kekurangan. Siapa yang sempurna di dunia ini? Ya, justru kita beruntung memiliki istri yang mau menerima kita. Kita pun banyak kekurangan, boroknya. Kayak gitu. Ya, banyak. Yang paling tahu tentang kehidupan kita, ya, keseharian kita, akhlak kita, tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan kita, betul? Makanya kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian itu pakaian buat kalian. Dan kalian pun pakaian buat istri kalian. Maksudnya apa? Pakaian, ya, ketika kita memiliki aib, dia yang nutupi. Bukan malah diobral, bukan malah diumbar, ya. Tutupi aibnya. Tutupi auratnya. Jangan dibuka, jangan diumbar, jangan diobral, ya. Kekurangan lengkapi. Yang kedua, ya, menyempurnakan kekurangannya. Itu fungsi pakaian. Kita kalau tanpa pakaian, enak gak dipandang? Enggak enak. Ya, orang pasti gini semua. Ya, menjerit. Tapi kalau kita pakai pakaian, ganteng, keren, Masya Allah. Orang pun gak segan memandang kita. Ngobrol sama kita. Gak malu. Ya, jadi nambah keren. Jadi melengkapi kekurangan kita, itu fungsi pakaian. Yang ketiga, menemani kesendirian kita. Kesepian kita. Kedinginan kita. Bayangkan. Istri, bayangkan orang yang jomblo itu, cuma bisa meluk, guling, ya, selimut, sudah. Bagi yang punya pasangan yang halal, Masya Allah, dia sebagai selimut kita, guling kita, ada kawan tidur kita, ketika kita sakit ada yang ngurus, ya. Makanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah
Ya, kalau nggak putih, ya, nggak putih istri kita, Ustaz, ya, kayak gitu. Syukuri, lihat mungkin ada yang lain yang bisa dijadikan kita bangga, senang daripada sekedar warna saja, kayak gitu. Kalau kekurangan tersebut berupa fisik, ya, maka lihat pandangan yang lain. Kalau kekurangan tersebut berupa dalam agama, maka didiklah dia. Didik dia. Jangan langsung dimarahi, jangan langsung dibentak. Nggak bisa. Pecah. Kata Nabi SAW, innahunna khuliqna minad dila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha. Kalau engkau berusaha meluruskan dia, pecah. Patah tulang itu. Ya. Alias apa? Cerai. Buyar, ambiar rumah tangga. Karam rumah tangga. Kayak gitu. Tapi harus sabar. Istausu bin nisa khaira, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Dia belum bisa jaga sholat 5 waktu, ya coba ingetin dia sholat, ya. Kirimkan dia jadi dai WhatsApp, ya kan. Kirimkan dia video-video ustadz yang menjelaskan bahaya ninggalin sholat, dosanya orang yang nggak sholat, kayak gitu. Bimbing dia, ya. Tanyain dia terus, udah sholat belum, ya. Pepet terus, ya kan gitu. Kalau dia belum bisa menutup aurat dengan sempurna, ya belikan pakaian yang sempurna, kayak gitu. Ya, jangan hanya menuntut saja, kayak gitu. Tapi bantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kuncinya sabar, ya. Dan sabar insya Allah Ta'ala berpahala, ya. Makanya rumah tangga itu ibadah dia. Ibadah. Rumah tangga adalah ibadah, ya. Itulah ibadah yang terpanjang dalam kehidupan manusia, yaitu berumah tangga. Ketika istri kita kurang, banyak salah, banyak maksiat, kita lurusin, itu kan pahala, ya. Ketika kita bantu istri kita pekerjaan rumahnya, itu kan pahala. Ketika ibu memasak buat anak-anak, buat suami, taat kepada suami, memenuhi kebutuhan suami, keperluan suami, itu kan pahala. Makanya, ya, semuanya pahala, ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba menjawab. Afwan, Ustadz mau bertanya, apakah amalan soleh anak yang sudah menikah itu juga pahalanya langsung sampai ke orang tua yang sudah meninggal? Iya, ya. Ingat, tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan orang tua. Tidak ada mantan anak. Mau dia punya cucu banyak, mau dia punya cicit, tetap anak kita itu. Ya. Mau dia sudah meninggal dunia, dia tetap anak kita. Jadi, walaupun anak kita sudah menikah, ya, tetap kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Yang laki-laki nih, kewajiban laki-laki berbakti kepada orang tua. Anak perempuan, walaupun sudah menikah, wajib berbakti kepada orang tua. Tapi semuanya sesuai kemampuan. Ya, yang wanita nggak mungkin pula dipaksakan untuk menafkahi orang tua. Dia kadang nggak bekerja. Dari mana mendapatkan uang, ya kan? Untuk memberi orang tuanya. Yang laki-laki, ya, baktilah kepada orang tua ketika tua. Ya, kirimi dia duit. Jenguk dia. Ajak dia jalan-jalan. Hibur dia. Penuhi kebutuhannya. Tuh. Jangan beralasan sibuk dengan istri, banyak tanggungan. Malah istrinya pula. Maaf, ibu, jangan ganggu, ya, anak ibu lagi. Dia punya anak, punya istri. Saya aja kekurangan. Nggak boleh seperti itu, ya. Bantu suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Itulah beratnya. Kenapa laki-laki itu, ya, menjadi laki-laki itu, ya, dia berat tanggung jawabnya, ya, berat tanggung jawabnya. Ada orang tua yang harus dia harus tanggung. Ada istri, ada anak, seperti itu. Tetap mengalir, ya, Bu, ya. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Apakah semua wasiat tidak boleh disampaikan kepada ahli waris? Ingat, wasiat yang saya maksud adalah wasiat harta. Karena hadis tadi mengatakan apa? Inna Allah qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Allah sudah memberikan hak warisan, ya, hak harta kepada yang berhak dari ahli waris. Maka jangan lagi ngasih wasiat kepada ahli waris. Maksudnya apa? Wasiat
harta. Kalau wasiat misalkan, nah jaga sholatmu, ya nggak masalah. Ya wasiat kepada, kalau sekedar ucapan, nah ya itu ada barang titipan punya si fulan belum saya kembalikan ya. Nah itu ada barang gadaian tolong diuruskan, kayak gitu. Itu wasiat, itu nggak masalah. Yang dimaksud adalah wasiat harta, nggak boleh ke ahli waris dan nggak boleh lebih dari 1/3 harta. Allahu Akbar. Maksudnya anak bawaan suami yang perempuan ya Ustaz. Jadi mahram 1/9. Jadi kalau ya wanita yang menyusui kita punya suami, ya, dan suaminya ya punya anak perempuan, maka dia mahram kita. Ini saudari sepersusuan namanya. Saudari sepersusuan, ya. Dan Rasulullah pernah itu ditawari seorang wanita, anaknya Hamzah kalau nggak salah, ya, dia menolak. Ya, kenapa? Karena saudara apa? Anak karena saudara sepersusuan, ya. Jadi mahram juga. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini. Semoga Allah SWT menjaga kita. Insya Allah besok, ya, sebagai bentuk ganti dari hari Selasa, ya, yang terkendala sinyal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ilal liqa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima Daud alimna. Ya fahima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan ya.